Dan jangan lupa Anda bisa interaktif bersama kami di 081361093928 atau tinggalkan pertanyaan juga komentar Anda di sosial media kami karena saat ini sedang live. Dan tentu saja siaran ini juga bisa Anda dengarkan di Mos FM Medan ya. Dan kali ini atau di siang hari ini kita siaran langsung dari Cafe Rumah Pohon untuk sambil nge-chill ya, kalau bahasa sekarang nge-chill nih. Sambil ngopi-ngopi ya. Iya. Pak Tarto, ini topik kita adalah kesejahteraan. Ini kan apa ya? Memang sesuatu yang harus dicapai dan harus terjadi nih di masyarakat, bahwa tadi tujuannya adalah untuk sejahtera. Ini kita ke hasil survei dulu nih Pak Tarto. Jadi hasil survei Litbang Kompas menunjukkan ya bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah di bidang kesejahteraan sosial meningkat nih di Desember tahun lalu. Ini survei terbaru ya. Jadi masyarakat ini dianggap puas dengan kinerja pemerintah karena kesejahteraan dianggap meningkat. Pak Tarto selaku anggota dewan yang setiap hari menemui konstituen yang juga tahu real di lapangan, ini seperti apa nih tanggapannya terhadap ini? Ya, terima kasih Mbak Maulida ya, dan semua pendengar radio dari News ya. Tentu kalau tadi hasil survei tingkat kesejahteraan meningkat, itu satu gambaran yang kita apresiasi, walaupun juga realitas yang dirasakan oleh warga masyarakat itu juga harus menjadi ukuran ya. Nah, ukurannya apa? Kalau masyarakat ini kan ada 3 variabel penting yang diperhatikan ketika kita bicara tingkat kesejahteraan. Saya memakai filosofi lama itu. Masyarakat itu yang paling utama adalah bagaimana sandang, papan, pangan. Ya, sandang, papan, pangan. Nah, kemudian dibungkus dengan kesehatan dan pendidikan. Nah, kalau warga masyarakat itu sudah punya sandang berarti dia ya satu sisi dia bisa tampil dengan baik, performanya dengan baik. Sandang berarti kan pakaian ya. Nah, kemudian kehidupannya juga secara real bisa hidup dalam arti tidak sangat berkecukupan tapi cukup ya. Tapi juga bisa merasakan bagaimana kenyamanan. Itu satu. Yang kedua, pangan. Nah, ini persoalan pangan ini yang selalu menjadi problem di warga masyarakat. Orang yang penting ada sandangnya, kemudian pakai, kemudian ada pangannya. Pangan ini menyangkut konsumsi dari semua komoditi. Nah, Indonesia yang paling utama kan persoalannya beras, gula, minyak, komoditi-komoditi seperti ini yang kemudian proteinnya ada telur, susu dan sebagainya, yang ini memang harus bisa dipenuhi secara standar. Nah, yang ketiga, sandang, papan, rumah tadi, pangan, kemudian papan. Papan berarti bisa punya pakaian, bisa punya pangan yang baik, cukup, baru punya rumah. Nah, ini ukuran-ukuran standar dari warga masyarakat ke situ, menilainya atau menjadi parameternya. Dari 3 variabel itu nanti baru orang akan bicara bagaimana kesehatannya dan bagaimana pendidikannya. Nah, kalau hari ini tadi Mbak Maulid menyatakan Desember Januari survei kesejahteraan warga masyarakat cukup baik. Nah, tinggal ketika baik ini bagaimana kita bisa lebih mempertahankan lagi ke depan ya. Apalagi di Desember, kemudian Januari, Februari kita baru saja melalui satu fase dinamika pemilu. Nah, pasti ini juga memberikan pengaruh yang cukup signifikan terkait dengan pola dan kehidupan dari warga masyarakat itu. Jadi kita apresiasi, tapi bagaimana kita bisa lebih meningkatkan, apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi bulan puasa. Nah, ini biasanya yang ditunggu oleh kita semua supaya fluktuasi harga-harga di pasar itu bisa tetap terkendali. Nah, saya kira itu, Pak. Oke. Nah, dan memang tadi ya sekarang ini kita juga sedang menghadapi. Kalau tadi puas ya terhadap kinerja pemerintah, kalau sekarang ini lagi apa ya? Ini pada
ibu-ibu rumah tangga ini pada Iya. apa ya, komplain lah ya, kita bisa bilang bahwa tadi meningkatnya harga komoditas terutama beras yang mencapai 18.000, dan ini dianggap harga tertinggi ya yang pernah ada ya untuk harga beras. Kemudian komoditas lain seperti gula, cabai gitu ya. Ini yang suka makan pedas ini nih agak menggerutu ya. Ini gimana nih Pak soal komoditas yang naik setelah pemilu nih? Ya ini memang Mbak Maulida ya, warga masyarakat ini kan yang paling utama komoditi pokok dulu. Ya. Tadi ada beras, ada gula, ada minyak, ada gandum, ada telur, cabai, dan sebagainya. Nah sekarang tadi kita baru menghadapi habis pemilu, sekarang masih proses. Nah kemarin kan terjadi suatu fluktuasi kebutuhan permintaan beras yang sangat luar biasa. Dalam tanda kutip memang terdistribusi itu. Apa kaitannya nanti dengan pemilu atau tidak, tentu ini butuh satu kajian. Nah sekarang dengan naiknya harga beras sekarang, dulu masih bisa 5 kilo itu 50, sekarang per kilonya 18, kalau 18.000 ke atas. Kalau 5 kilo berarti itu kan sudah 90, 70, 90. Ini kan kenaikan yang sangat tinggi. Nah, oleh karena itu juga ternyata diikuti juga oleh kenaikan harga yang lain. Minyak yang awalnya lebih sekarang juga tinggi, gula juga demikian, cabai demikian, tingginya juga meningkat. Nah, apa yang menjadi pertanyaan kita kan itu, apa yang menjadi sebab meningkatnya kebutuhan pokok ini? Nah, kalau secara teoritis kan sebenarnya begini Pak, semakin tinggi permintaan, ya kan, berarti kan sementara logistik atau komoditinya berkurang, pasti harga naik. Nah, pertanyaannya apakah memang permintaan ini semakin tinggi, ataukah adanya kelangkaan komoditas? Nah ini saya kira harus menjadi satu kajian kita bersama. Nah kalau pada saat pemilu kemarin kan memang ya sebagian besar ya pelaku atau peserta pemilu kan memang banyak juga membagikan sembako. Nah ini kan berarti sebenarnya komoditi beras dan semua tadi itu minyak-minyak itu kan ada di rumah-rumah. Kalau memang itu diterima, ya kan di rumah-rumah berarti itu. Kalau memang terjadi, ya kan? Udah Di rumah-rumah, ya? udah terdistribusi berarti kan itu. Nah kalau itu terjadi berarti kan secara teoritis stoknya yang berkurang. Nah pengaruh ini, nah ini yang saya kira butuh satu kajian yang lebih komprehensif ya, terkait dengan kenaikan harga tadi. Tetapi memang diikuti oleh yang lain kan itu. Nah, saya kira itu. Lalu seperti apa nih upaya yang dilakukan DPRD juga dalam tadi solusi agar persoalan beras yang melambung tinggi ini, kemudian harga komoditas lain, apalagi tadi dibarengi nanti sebentar lagi kita mau Idul Fitri ya, Lebaran gitu, puasa yang otomatis meningkat juga ini permintaannya Pak Tarto. Ya. Salah satu fungsi dari DPRD atau DPR legislatif itu kan controlling, melakukan pengawasan terkait proses tahapan perencanaan implementasi pembangunan di daerah masing-masing. Nah pada sisi lain, karena yang melakukan pengadaan logistik ini adalah pihak eksekutif, nah tentu harus ada langkah-langkah strategis ya, baik jangka pendek maupun jangka menengah dengan jangka panjang. Nah satu sisi DPR tinggal memberikan pengawasan itu. Nah sekarang langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam arti jangka pendek? Nah, ketika harga komoditas menaik, ini selalu konvensional, selalu terjadi kan, biasanya pasar membuat intervensi pasar. Intervensi pasar itu kan bisa dilakukan oleh pemerintah karena ya regulasi ada di pemerintah. Jadi bisa dilakukan juga intervensi pasar. Bagaimana caranya? Ya saya kira pemerintah harus bisa melakukan apa yang disebut dengan pasar-pasar murah, sehingga bisa mengontrol
kenaikan harga itu walaupun itu masih pada tataran sporadis ya, jangka pendek. Nah, tapi jangka panjang kan juga jangka menengah dilakukan regulasi-regulasi yang lebih komprehensif melibatkan seluruh elemen. Ya. Nah, fungsi DPR mendorong ini. Ya, bagaimana pemerintah bisa melakukan penyiapan, ya, perencanaan penyiapan untuk menyongsong Idul Adha nanti, tapi di sisi lain juga bisa Idul Fitri nanti, tapi di sisi lain juga harus bisa mengontrol harga yang sekarang semakin meningkat. Nah, ini saya kira harus dilakukan intervensi pasar ya, lebih intens. Oke, nah ini kan juga kita baru pemilihan juga, baru bertemu juga nih dengan konstituen. Pak Tarto udah menerima aduan-aduan soal ini Pak harga nih kayak mana nih gitu, keluhan-keluhan dari masyarakat Pak. Iya, posisi kita sekarang ini kan seluruh anggota DPR pasti ini di samping sudah turun ke publik, kemudian sebagian kemarin berkompetisi lagi. Nah tentu sebagai teman-teman dan kita juga sudah mendengar ya, aspirasi-aspirasi itu, keluhan-keluhan warga masyarakat itu terkait peningkatan harga komoditas itu. Nah tentu saja ini tidak hanya menjadi tanggung jawab kita sendiri, tapi itu menjadi tanggung jawab kita bersama, baik sebagai posisi DPR sebagai pengawasi, kemudian pemerintah sebagai eksekutif melaksanakan kebijakan-kebijakan. Nah, tetapi yang paling utama suara hati emak-emak ini yang dia di dapurnya sudah mulai cabenya mau beli sudah mahal, beras kemudian sudah 18.000 meningkat, gula juga demikian. Nah saya kira tadi saya sampaikan intervensi pasar harus segera dilakukan. Ya di samping juga tentu pihak pemerintah itu melakukan apakah nanti ini juga karena faktor-faktor adanya kartel-kartel atau mafia-mafia beras ini juga harus menjadi concern dan menjadi perhatian kita semua. Jangan sampai ada celah-celah. Ya, saya kira itu sehingga warga masyarakat yang akan menghadapi masa bulan puasa Idul Fitri sudah ada rasa sedikit banyak kenyamanan. Kan itu Mbak Monika. Oke, baik. Dan pendengar jangan lupa ya, kami undang dan tunggu Anda interaktif di 081361092928. Pak Tarto, ini menurut Badan Pusat Statistik atau BPS udah merilis ya tingkat kebahagiaan. Ini kebahagiaan ini kan harus bareng ya. Dari sejumlah provinsi di Indonesia. Jadi ternyata dari 33 provinsi, Sumatera Utara ini di urutan ke-29 tingkat bahagianya. Berarti banyak orang sebut yang nggak bahagia nih sama ini, kurang sejahtera gitu ya. Tanggapan Pak Tarto gimana nih? Ya memang begini. Ini persoalan kebahagiaan, kesenangan, kenyamanan ini kan cukup relatif. Relatif dalam arti bisa personal, bisa kolektif, tetapi memang bisa diukur kan itu parameternya kan itu. Nah tapi memang kalau memang kita berada pada posisi 29 dari 34 ya, 34 itu berarti kan kita cukup prihatin dengan itu, ya, cukup prihatin. Artinya ini menggugah kita semua, baik pemerintah maupun tokoh-tokoh masyarakat, stakeholder semua. Mari kita bersama-sama juga bagaimana bisa lebih mendorong tingkat kenyamanan, kesenangan, kemudian menciptakan suasana yang lebih kondusif. Karena apa? Parameter-parameter kebahagiaan itu kan tidak sekedar bahwa orang senang dan tidak senang, tapi apakah orang bisa merasa nyaman, kemudian kebutuhan-kebutuhan realnya sedikit banyak terpenuhi, ya. Kemudian ada hiburan-hiburan juga terpenuhi. Itu kan bagian dari apa ya, dari kebahagiaan. Nah, kemudian dari sisi lain juga ini kan persoalan ada religiositas juga, keagamaan, keimanan kita. Ini kan kaitan juga ke situ. Barangkali tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat bisa juga memberikan kesejukan, ya, kesejukan kepada kita semua, kepada warga. Bagaimana bisa menikmati itu, walaupun tadi inti dari semua kebahagiaan tadi memang pertama tadi itu bagaimana
kebutuhan Iya. real sehari-hari terpenuhi, itu kan hal-hal yang menjadi standar kehidupan kita. Oleh karena itu ini ya tingkat konsumsi dan konsumtif masyarakat juga harus lebih bisa kita tahan juga di situ. Ya kan? Itu. Iya, Tapi paling utama emang harus keamanan tadi itu. keamanan ya. Karena Jadi semoga nanti kondusifnya. biar naiklah rankingnya ya, nggak jadi urutan kedua Iya, 9 ini kan lagi. berarti kan 29 itu kan nomor 5 dari bawah. Bawah ya. Kan cukup memprihatinkan itu. Kan itu. Kurang bahagia kita rupanya. Pak Tarto, saya mau bacain satu interaktif yang udah masuk, tidak sebut nama. Assalamualaikum Pak Tarto, survei terakhir di bulan Desember dibilang puas, tapi itu kan belum pemilu. Iya. Dan setelah pemilu harga bahan pangan naik semua. Bagaimana bilang bagus Pak, pakai emot senyum 4 kali. Tanggapan Pak Tarto. Iya. Iya, memang tadi saya sampaikan begitu bahwa survei itu kan hanya mendeskripsikan pada saat itu. Ya. Tetapi perkembangan ke depannya kan prediksinya kan pasti bisa melakukan fluktuatif, ya. Nah, betul tadi yang menyampaikan kepada dari WA itu ya, bahwa Desember itu kan belum pemilu, kepuasan itu. Nah, sekarang sudah Pemilu. pemilu. Nah, sebenarnya harusnya harus ada lagi survei lagi, ya, bahwa apakah posisi di Februari Maret setelah pemilu ini mengalami kepuasan yang meningkat atau justru malah menurun. Nah, ini yang saya kira harus dilakukan. Walaupun tadi ada variabel kenaikan komoditas. Nah, berarti kan tingkat kepuasan juga bisa mengalami penurunan. Apalagi tadi tingkat kebahagiaan se-Indonesia kita berada pada posisi 29 berarti 5 besar dari bawah. Nah, walaupun ini juga realitas yang terjadi di publik ini, Mbak Maulida, kita ini hari di kafe Rumah Pohon. Rumah Pohon di Jalan Seblutu. Ada memang anomali kan? Anomalinya gini. Kalau pagi nanti Mbak Maulida jalan-jalan di daerah Medan Baru, itu kafe-kafe penuh, mobil. Ya, kemudian ada beberapa ring road dan juga dari jalan utama, kafe-kafe juga penuh yang ngopi. Ya, walaupun itu tidak bisa kita generalisir dari penduduk Sumatera Utara. Nah, kan anomali kan ini. Kita bisa ngopi, bisa makan lontong dan sebagainya. Nah, tapi pada sisi lain kita tingkat kebahagiaan kita kurang. Ini kan ya kan ini. Walaupun itu kan tidak bisa mengeneralisir ya, tidak bisa. betul. Ya. Nanti kok Mbak Maulida sama ini kita jalan-jalan daerah Dr. Mansur itu sama juga. Nah, itu apalagi kalau sore, malam Sabtu atau malam Minggu, itu kafe-kafe kuliner itu di Medan luar biasa penuh. Jadi belakangan memang suka banyak anomali ya Pak ya? Iya. Belakangan suka banyak anomali, banyak kejadian-kejadian yang tidak bisa dijelaskan ya. Iya. Oke. Kita break dulu Pak Tarto dan dengar dari mana-mana karena kami akan kembali saat lagi.